Kali ini kita akan melakukan praktek konseling tentang siswa SMA yang hamil di luar nikah. Kita akan bersama dengan Mbak Anis Kurnianingsih yang akan berperan sebagai siswa. Setting dalam praktikum ini, sebagai konselor saya sudah diberikan masukan bahwa ada anak yang akan datang konseling dengan permasalahan yaitu hamil di luar nikah. Settingnya seperti itu, sehingga saya sudah membaca semua filenya, saya tahu kondisinya, dan si siswa juga dengan sukarela datang pada konselor. Baik, akan kita mulai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Anis. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke, jadi Bapak sudah mendapatkan informasi dari wali kelasmu bahwa kamu akan datang di ruangan kita ini. Ini adalah ruangan konseling, jadi ruangan kedap suara, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang nguping dan mendengarkan. Karena saya tahu masalah kamu ini memang agak khusus, jadi izinkan Bapak untuk berbicara dengan kamu dengan hati ke hati. Kamu boleh menceritakan apapun pada Bapak, perasaan-perasaan kamu, apa yang kamu cemaskan, apa yang kamu sedihkan. Bapak melihat dari raut wajahmu, kamu kelihatan sedih sekali. Saya takut Pak. Saya bingung harus gimana. Ya. Saya tahu memang dalam kasus yang masalah yang kamu hadapi seperti ini memang menakutkan. Kamu pasti juga akan bingung, kalut, harus kemana. Itu hal yang wajar. Iya, saya takut orang tua tahu, takut dikeluarkan dari sekolah, lalu. Baiklah, Bapak bisa memahami itu. Tentu kita bisa akan bicarakan solusi apa yang bisa bersama-sama kita cari yang menurut kamu paling aman, paling nyaman, yang terbaik buat semuanya. Mbak Anis ada rencana atau keinginan apa gitu? Saya ingin tetap sekolah. Saya ingin punya masa depan. Baiklah, jadi keputusan yang akan kamu ambil nanti tentu jangan didasari karena kepanikan. Kamu harus tenang. Kalau panik ya repot nanti, ya kan? Kayak seperti naik motor, ya kan? Mau ada kecelakaan di depan, kalau kamu panik pasti nanti malah ngerem dada, di belakang malah nabrak dan seterusnya. Pertama-tama harus tenangkan dirimu dulu. Mbak Anis mungkin suka apa yang bisa menenangkan hati. Nah, sholat misalnya atau ngaji biar tenang, dan kita pikirkan pelan-pelan. Dan yang penting di sini adalah masa depanmu. Yang kedua, tentu yang paling mendesak adalah kehamilanmu ini. Ada janin di dalam perutmu. Ini harus kamu pikirkan. Langkah-langkahnya apa dulu nih kira-kira? Menurut Mbak Anis. Kalau saya cuti sekolah gimana? Tapi takut nanti saya nggak kembali lagi. Cuti sekolah. Oke, kalau cuti sekolah kita pikirkan juga adakah peraturan di sekolah itu mengizinkan orang siswa untuk cuti sekolah. Karena sekolah ini beda dengan kuliah ya. Di kuliah kita bisa mengajukan cuti, tapi kalau sekolah bisa apa enggak, itu juga harus Mbak Anis pikirkan juga, ya kan? Iya. Siap enggak Mbak Anis satu kelas dengan adik kelas yang sekarang ini, ya kan? Iya. Tapi nanti kalau saya berhenti, takut saya tidak punya masa depan. Nah, inilah poinnya. Saya bisa menangkap
Mbak Anis ternyata luar biasa, masih memikirkan masa depannya. Ini poin yang sangat penting sekali ini. Masa depan ini juga tentu terkait dengan sekolah kan. Mbak Anis harus menyelesaikan sekolahnya karena harus mendapatkan ijazah, nanti kerja atau mungkin akan kuliah. Baik, saya hargai Mbak Anis sudah mulai berpikir lebih jauh lagi tentang masa depan, ya kan. Kalau masa depan berarti Mbak Anis kan harus sekolah ini. Iya, saya ingin tetap sekolah dan ingin lulus. Luar biasa, bagus. Ya, saya apresiasi. Nanti Mbak Anis saya dukung. Mbak Anis harus sekolah lagi, apapun yang terjadi. Nah, nanti kita akan bicarakan dengan pihak sekolah dan juga orang tua. Karena kalau sekolah dalam kondisi hamil kan nggak mungkin. Sebaiknya bagaimana Mbak Anis masih tetap sekolah, dan yang paling penting adalah Mbak Anis menjaga kesehatan janinnya, juga menjaga kesehatan badan Mbak Anis juga. Nanti kita akan bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah, dan saya juga akan memanggil atau mungkin bertemu atau datang ke rumah Mbak Anis untuk ngomong langsung. Udah dia mungkin belum sama orang tua? Belum, karena saya takut ngomong sama orang tua, Pak. Takut. Oke. Perlu didampingi Bapak untuk ngomong ke orang tua? Iya, perlu. Oke. Nanti Bapak akan jadwalkan sesegera mungkin untuk bertemu dengan orang tuamu dan berbicara tentang kondisi yang sedang kamu alami. Bagaimanapun ini sudah terjadi, kita tidak bisa melangkah mundur atau menghindar. Apapun harus kita hadapi, ya kan? Iya. Baik, saya harap Mbak Anis untuk saat-saat ini adalah menenangkan diri. Yang paling utama adalah menjaga kesehatan tubuhnya, jasmaninya Mbak Anis, karena itu juga akan terkait juga dengan kesehatan mentalnya Mbak Anis. Mentalnya juga jangan sampai down, jangan terlalu shock, stres, karena itu juga akan berimbas pada janinnya. Kita jaga jangan sampai janinnya nggak ngerti apa-apa mengalami masalah di kemudian hari. Tentang sekolah, insya Allah Bapak dan guru-guru yang lain bersama Bapak Kepala Sekolah akan mencarikan solusi. Ada banyak cara kok. Kamu tetap sekolah, tetap dapat ijazah, dan kamu juga tetap bisa merawat anakmu. Gitu, Iya. Mbak Anis? Iya. Terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah saya sudah merasa lebih lega sekarang. Oke, jadi sesi kita hari ini cukup sekian, tapi ini belum berakhir karena ini masih awal. Nanti kita akan lebih banyak komunikasi lagi, dan Mbak Anis kalau ada problem, punya masalah, bisa datang ke sini lagi. Baik. Itu ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Sama.